Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang sehat. Alhamdulillah Berni sehat. Iya. Berni ini ada rencana mau supervisi ya? Itu ya melihat ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih nih Bu Erni nih sudah mau konsultasi ke saya ya. Iya. Kita akan coba sebelum supervisi atau sebelum observasi, mungkin saya akan coba menanyakan beberapa pertanyaan ya. Iya. Untuk bisa melihat apa sih yang akan dilaksanakan Bu Erni di kegiatan nanti supervisi ya, Iya. observasi nanti. Oke, Ibu berarti mata pelajarannya apa Bu yang akan diobservasi Bu? Praktek akuntansi perusahaan dagang. Praktek akuntansi perusahaan dagang, berarti kejuruan akuntansi. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 11 AK. Oke, 11 AK. Oke, ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk di observasi nanti apa Bu? Iya. Nanti kan materinya tentang jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Oh, iya. Jadi tujuannya adalah gitu. Yang pertama yang berkaitan dengan teorinya, siswa atau peserta didik itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian jurnal khusus. Terus kemudian berikutnya setelah tahu mengenai jurnal khusus, kemudian siswa itu dapat menyebutkan macam-macam jurnal khusus. Oh, macam-macam jurnal khusus. Iya. Terus kemudian yang ketiganya itu siswa itu mengetahui bentuk dari jurnal khusus. Bentuk dari jurnal khusus. Iya. Oke. Kemudian setelah tahu mengenai teorinya, yang berkaitan dengan keterampilan, siswa itu dapat menganalisis dan mencatat transaksi ya ke dalam jurnal khusus. Masukkan nanti ya. Iya. Jadi ada 4 tujuan pelajaran ya Bu ya, terkait mata pelajaran PAP ya. Iya, disingkat PAP karena panjang. Karena panjang betul ya. Iya. Oke, Ibu, nah kira-kira untuk observasi ke depan itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu? Nah, di sini jadi ketika nanti pembelajaran itu saya akan mencoba menggunakan pembelajaran pendekatan diferensial. Oh, ya, diferensiasi. Iya, pembelajaran diferensiasi. Iya, gitu. Dan itu sebenarnya sih sudah biasa ya, sudah mulai diterapkan gitu. Iya, betul. Iya. Nah, itu untuk yang diferensiasi itu yang pertama itu mulai dari konten. Oke, konten. Iya. Kalau diferensiasi konten. Iya. Nah, konten itu nanti terdiri dari PPT. Iya. Terus kemudian ada kuisis. Oh, ada kuisis. Iya. Terus kemudian nanti ada LKPD-nya juga. Oh, LKPD juga. Iya. Gitu. Diferensiasi kontennya. Iya. Terus kemudian nanti untuk prosesnya, gitu, proses pembelajaran itu biasanya siswa itu pertama kali kita melakukan apresiasi ya. Jadi siswa itu biasanya akan mempresentasikan gitu, materi lalu gitu. Terus kemudian nanti setelah itu karena ini praktek ya, jadi kita dimulai dulu dengan ini teorinya dulu. Oh, teori ya. Iya, penjelasan teori dan biasanya disertai dengan tanya jawab. Gitu. Terus kemudian setelah itu nanti baru ke prakteknya itu biasanya contoh soal ya, yang nanti biasanya akan dibahas bersama-sama atau klasikal. Iya. Itu. Nah, baru setelah itu baru siswa mengerjakan latihan soal biasanya. Nah, setelah itu nanti hasilnya gimana? Hasil dari latihan soal itu dan kemudian nanti dibahas bersama-sama. Gitu. Jadi itu pengembangan yang hendak dicapai Bu ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi nggak Bu yang dicapai Bu? Nah, itu tadi kan ada produknya ya. Oh iya. Jadi nanti produknya itu setelah siswa diberikan contoh soalnya, kemudian nanti siswa itu akan mengerjakan latihan soal gitu. Dan nanti berupa kuisis gitu, dan nanti akan ketahuan gitu hasil dari pembelajarannya itu gimana gitu. Jadi fokus pengembangan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari diferensiasi produk, proses dan produk. Iya. Nah, selain itu juga kita berkaitan dengan sosial. Oh, sosial emosional. Iya. Pembelajaran sosial emosional. PSE gitu. Oke. Iya. Nah, karena nanti belajarnya kan siang hari tuh. Iya, betul.
biasanya kan kalau siang hari itu kan biasanya suasananya panas gitu ya. Siswa juga mungkin ya. Gitu. Nah jadi biasanya biar siswa itu semangat gitu. Biasanya kita awali biasanya dengan doa, kemudian kita ice breaking gitu ya. Kemudian kasih motivasi gitu, iya. Terus kemudian dengan dengan permainan lah atau game lah gitu, supaya siswa itu tetap semangat. Gitu. Oke, jadi ada dua Bu ya, yang saya bisa tangkap ya simpulkan. Jadi area pengembangan yang pertama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah penerapan pembelajaran sosial emosional. Iya. Berarti itu aspek yang kedua ya. Iya. Oke Bu, nah sekarang strategi Bu yang disiapkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Iya. Nah strateginya sih biasanya sebelum pembelajaran ya biasanya saya menyiapkan RPP-nya, terus kemudian metode pembelajarannya gitu. Jadi metodenya ya RPP. Metodenya. Nah metodenya biasanya dengan menggunakan presentasi, tanya jawab, terus kemudian dengan quizzes atau game gitu ya. Iya gitu. Lalu? Nah terus kemudian nah karena ini praktek dan berkaitan dengan akuntansi gitu, biasanya model pembelajaran itu dengan menggunakan PBL. PBL. Iya. Problem based learning. Iya. Jadi siswa nanti akan diberikan soal kasus ya, transaksi pada perusahaan dagang, dan kemudian siswa akan menganalisis gitu. Jadi problem based learning. Jadi ya strategi Ibu itu pertama akan membuat merancang RPP-nya untuk kegiatan tersebut, kemudian menyiapkan metodenya berupa presentasi, tanya jawab dan games, kemudian juga menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan memberikan kasus accounting ya untuk diselesaikan oleh siswa. Sepertinya itu dulu ya Bu Yanti. Saya sudah bisa mendapatkan gambaran singkat mengenai pembelajaran yang akan nanti diobservasi oleh saya. Ibu Erni terima kasih ya. Semangat, semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Iya. Terima kasih Bu Yanti ya. Sampai ketemu di pembelajaran di ruang kelas. Iya. Terima kasih juga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.